Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam surat Al-Anbiya, lanjutan, yaitu pada ayat yang ke-19. Al-Anbiya ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lahu man fis samawati wal ard wa man innahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik dia segala orang, segala yang ada di langit dan bumi, dan orang-orang yang di dekatnya, di sisinya. La yastakbiruna, tidak menyombongkan diri, an ibadatihi, dari menyembahnya. Wala yastahsirun, dan mereka tidak letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih mensucikan Allah al-laila wan nahara, pada malam dan siang. Wala la yafturun, dan tidak putus-putus. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun, apakah mereka menjadikan dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang berasal dari bumi? Hum yunshirun, mereka juga mampu membangkitkan orang mati. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, seandainya ada pada keduanya, langit dan bumi itu, Tuhan selain Allah, lafasadata, niscayalah akan binasa keduanya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka Maha Suci Allah, pemilik arash, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Melanjutkan penjelasan atau pernyataan oleh Allah SWT akan kekuasaan Allah, bahawa langit dan bumi itu diciptakan dengan sebenar-benarnya. Segala makhluk ni diciptakan dengan hak yang ada tujuannya. Jadi tidak sembarangan. Dia tidak diciptakan untuk main-main atau dengan bermain-main. Maka tujuannya adalah
ya, untuk mewujudkan kasih sayang Allah sendiri. Ya. Dan semua makhluk yang diciptakan itu adalah milik daripada Allah. Jadi tidak ada pemilik semuanya, termasuk kita, termasuk diri kita, semuanya, harta kita, langit dan bumi itu adalah milik Allah. Diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta lain daripada Allah. Itu yang dinyatakan dalam ayat ini, bahwa milik Allah man fis samawat. Man itu orang yang berakal, ya, makhluk yang berakal, yang ada di langit dan yang di bumi. Ya, kalau dulu para mufassir zaman dahulu ini ditafsirkan dengan orang yang berakal itu, makhluk yang berakal itu adalah para malaikat. Sesuai dengan iringannya, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, dan orang yang atau makhluk berakal yang di sisinya itu para malaikat. Yang di sisinya itu yang dekat dengan Allah dengan kemuliaannya. Jadi bukan dekat tempatnya, tapi dekat kepada Allah dengan kemuliaannya. Dia mulia, mendekati kemuliaan dari ketinggian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, tapi sekarang sudah ada perkiraan, ya. Perkiraan ilmiah bahwa di langit itu ada orang yang berakal, makhluk fisik seperti kita. Ya. Di mana dia, wallahu alam, belum ditemukan tempatnya. Karena begitu banyaknya sistem galaksi di alam raya ini, ya, dengan planet-planet, dengan bintang-bintang yang sangat banyak, memiliki planet-planet yang juga banyak. Jadi tidak mustahil atau mungkin sekali di antara galaksi-galaksi yang banyak itu memiliki planet yang sama dengan bumi ini, dan di situ ada makhluk yang berakal lain seperti makhluk manusia yang ada di bumi ini. Jadi kalau ada itu, maka Al-Quran sudah lebih dulu menyatakannya. Jadi makhluk yang berakal di langit itu bukan hanya malaikat, tapi ada makhluk seperti kita. Meskipun itu baru perkiraan, tapi menurut sunnatullah, kalau ada kehidupan di suatu planet lain di luar angkasa sana, tentu tidak tertutup kemungkinan juga ada makhluk hidup, hewan-hewan lain, ya, dan juga makhluk yang berakal di sana. Dan para malaikat yang ada, yang di dekat, ya, yang di sisi Allah itu, mereka tidak segan-segan dan tidak menyombongkan diri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka itu makhluk mulia. Jadi disebut waman indahu. Dengan kemuliaannya itu mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, ya, dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah
melanggar atau mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat. Wala yastahsirun, dan juga mereka tidak lelah, tidak letih dengan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup yang diberikan atau wujud yang diberikan kepada para malaikat itu, selamanya, semenjak mereka diciptakan dan selama mereka diberikan kehidupan oleh Allah SWT, maka mereka tidak letih, tidak lelah dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah SWT, para malaikat itu. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka bertasbih, yaitu mensucikan Allah SWT dari segala sifat yang negatif, sifat yang kurang atau sifat yang sumbing, dan mensucikan Allah SWT dengan segala sifat yang sempurna. Itulah pekerjaan mereka pada waktu malam dan siang, la yafturun, dan tidak putus-putus, tidak habis-habis. Mereka bertasbih kepada Allah SWT. Sambil mereka melakukan tugas-tugas mereka, maka tasbih mereka kepada Allah siang dan malam tidak putus-putusnya. Ini kalau ibaratnya kepada kehidupan manusia di bumi ini. Karena mereka hidup di langit yang lepas dari ikatan ruang dan waktu bumi. Tentu ibarat ini atau redaksi ini al-laila wan nahar, ya, dibandingkan dengan kita, bahwa kita hidup siang dan malam, malam dan siang, ya, yang silih berganti dan tidak putus, ya. Nah, demikianlah para malaikat itu dalam menapaki waktu, ya. Apakah mereka juga mengalami siang dan malam? Ya, itu wallahu alam, ya, karena tidak terikat dengan peredaran atau perkitaran bumi di apanya, yang menjadikan siang dan malam. Tapi mereka tidak putus-putus bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian kembali kepada orang musyrik, menceritakan, sudah dijelaskan oleh Allah SWT bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan sebenarnya, dan semuanya milik Allah SWT. Para malaikat bertasbih kepadanya, tetapi kaum musyrik itu masih menganggap dewa-dewa yang ada di langit, yang ada di bumi. Jadi ada dewa-dewa, Tuhan-Tuhan yang mengurus bumi ini, dan mereka juga mampu membangkitkan manusia dari kematian, ya. Jadi ada pemilik lain makhluk di bumi ini menurut kaum musyrik itu, yaitu dewa-dewa yang ada di bumi. Kata Allah, "Lau kana fihi ma alihah illallahu lafasadata." Kalau ada di kedua langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka dia akan binasa keduanya. Langit dan bumi itu akan binasa karena berebut pemilik, ya. Maka yang akan hancur adalah langit dan bumi itu sendiri. Maka Maha Suci Allah, penguasa atau pemilik Arasy, dari apa yang mereka sifat itu, bahwa Allah
Allah lah pemilik segalanya, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi, hanya satu. Jadi tidak ada dewa langit seperti kepercayaan orang-orang kuno. Legenda-legenda perang dewa itu adalah khurafat-khurafat yang muncul dari imajinasi manusia. Itulah yang disiratkan dalam ayat-ayat ini, yang untuk menyerahkan diri kita beribadah kepada Allah. Kalau tentu saja kemampuan kita ya tentu tidak sebanding dengan para malaikat, ya, karena kita adalah makhluk fisik, maka kemampuan fisik kita untuk melakukan segala tidak sama dengan malaikat, ya, karena mereka makhluk roh, ya. Kita makhluk fisik, tentu fisik itu mempunyai keterbatasan sesuai menurut ukurannya. Tapi tentu saja pengabdian kita kepada Allah SWT tentu juga tidak akan putus-putus seperti para malaikat. Jadi jangan ada dalam kehidupan kita ini putus dalam pengabdian kita kepada Allah SWT. Jadi hidup kita, mati kita, ibadat kita semuanya kepada dan untuk Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan.